Ayolah, beri aku uang. Oh, tolong. Ayolah, beri aku uang. Akang, cepat. Hei, ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pergi saja. Terima kasih. Kak Senior, seberapa besar Jingzhou? Adik ketiga. Hahaha, adik ketiga? Kamu sangat merindukanku. Aku sudah tua dan beruban. Aku hampir tidak melihatnya. Tapi kamu masih sangat kaya. Hahaha, biar aku perkenalkan. Ini adalah dua muridku yang mengecewakan. Putri Kifang telah bertemu paman guru. Guru besar. UPS, keponakan ketujuh sudah besar sekali. Aha, Diun telah bertemu paman guru. Guru besar. Halo, keponakan Bi. Jadi biar aku perkenalkan. Ini adalah 8 orang yang tidak berprestasi. Aku telah melihatmu, paman ketiga, dan paman ketiga. Hahaha, adik ketiga. Silakan masak. Tolong, tolong. Adik ketujuh, silakan. Adik ketujuh, ayo pergi. Hei, hei, kakak. Ayo, ayo. Kakak Jin, kamu datang jauh-jauh untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Masih seperti saudara. Hadiah ulang tahun untukmu. Oh, kerja bagus. Hahaha, saudara-saudara Wan Zenshan datang merayakan ulang tahun hari ini. Aku akan memberimu 10.000 tael emas. Selamat rumah penuh. Hahaha, berhenti untukku. Ternyata kreditur Luda dari Gunung Taihang menjadi kaya tahun-tahun ini. Rumah penuh emas. Tidak habis. Aku membawa banyak ini. Kanang Myriad. 3 tahun lalu, kakakku melakukan kejahatan di prefektur Taiwan. Seseorang diam-diam memberitahu. Merusak hidup saudaraku Lu Wei. Aku baru tahu tahun lalu. Ini ulah anjingmu. Bagaimana kau bilang ini akan berakhir? Ya, nama Balakangku Wan. Membrai tahu. Berbisnis tanpa modal di dunia persilatan. Tidak apa-apa. Tapi kakakmu Lu Wei memperkosa anak orang. Melukai 4 orang berturut-turut. Perbuatan keji seperti ini. Biarkan aku bertemu Wan Sen Mountain. Bisakah aku tidak peduli? Wan Jinshan, kau benar-benar siram pendekar. Kau berani kau dengan pedang dan senjata untuk membela ketelan. Kenapa kau diam-diam memberitahu? Masih melan. 6.000 tael perak yang sudah diterima kakakku. HMPH kau hina dan tak tahu malu. Kalau berani, bertarung sampai mati. Dasar sialan. Omong kosong. Tidak memukulmu. Kau tidak tahu betapa hebatnya keluargawan. Kau tidak perlu maju. Pemilik desa Alveda, tidak bertemu selama 3 tahun. Kung fumu pasti sudah meningkat. Aku datang untuk belajar hari ini. Hai. Kau merusak baju baru guruku. Kau bayar aku. Bayar aku hei hei hei. Aku bilang kau merusak baju baru guruku. Kau bayar aku. Hei, hei, kau bayar aku beberapa tael perak. Kau kembalikan padaku. Kau aduh-aduh. Aku beritahu kau. Aku tidak akan berkelahi denganmu. Baju baru ini. Guruku yang menjual sapi kuning besar sebelum menjahitnya. Yun Er, bayar aku. Sialan kau, Bejinggan. Apa yang kau lakukan? Aku bilang kau, cepat bayar aku. Baju ini dijahit guruku dengan 3 tael perak. Funer. Kembalikan padaku sekarang juga. UPS Tuan. Kamu malu biarkan dia bayar. Aku biarkan dia bayar. Kenapa kamu tidak bayar untuk mengotori pakaian orang lain? Orang desa tidak mudah ditindas. Kamu luruskan dulu, kamu mundur dulu. Aku akan bayar jubah tuanmu. Oh paman tuan. Kamu tidak mengotori ini. Kenapa kamu harus bayar? Aku hanya mencari dia. Kamu ganti rugi aku? Bayar aku hahaha. Wan Zenshan, ini tamu kamu. Tidak takut ditertawakan orang lain? Hahaha. Di, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang Val.
Bayar aku. Li Xianxi, kamu mundur dulu. Aku tidak harus biarkan dia bayar hari ini. Kamu bayar aku. Wow. Kamu tidak bayar pakaianku, masih memukul orang. Bagaimana jika aku pukul kamu anak bodoh? Oke, kamu pukul aku. Aku juga pukul kamu, hei. Charlie Perry. Kamu tidak bisa kalahkan dia. Jika tidak bisa bertarung, aku juga bertarung. Hei, Kakak kelas berlutut sebagai kamar luar. Aku pukul dia. aku tidak takut kamu. Aku tidak takut kamu. Adik kelas ke-7. Dia tidak mau dengar aku. Kamu suruh dia mundur. Ling Yun mundur. Kamu bayar pakaianku. Kakak kelas. Hei, 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 hei. Adu ups. Oke. Okay. Wan Jinshan, kamu tunggu. Jangan lari. Kamu belum bayar pakaian tuanku. Kamu ronger. Tuan, Anda beruntung menang. Berhenti mengejar, tapi bagaimana dengan pakaianmu? Tidak apa-apa. Kakak, kamu baik-baik saja? Biar aku lihat. Hei, tidak apa-apa. UPS, dia mengotori pakaianku juga. Hei, Bajingan, aku tidak bisa memaafkannya. Sayang sekali baju ini. aku tidak meminta makan ini. Malah kehilangan semangkuk. Lalu harus bagaimana? Hei, nenek tua. Bagus sekali. Orang ini nenek tua. Nenek, terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku kelaparan. Ayo, saudara-saudari. Biar aku bersulang. Ok. Hei. Dengarkan puisi yang baru kamu tulis. Bukankah kamu menjadi anak anjing? Hehe. Kenapa aku anjing? Jika aku anjing, mari kita minum bersama. Bukankah itu sekelompok anjing yang minum? Hei, apa yang kamu bicarakan? Apa yang salah aku katakan? Kakak Wan, apa aku salah? Assalamualaikum. Bisakah kamu seperti kami? Kamu anjingnya. Katakan kamu anjing. Aku anjing. Kamu masih meremehkan orang desa. Mepiaka, adik di. Kamu berani kemarin. Kamu pikir tidak ada orang di bawah Jingzhou Wanjia, ya? Apa aku tidak sebaik kamu sebagai muridku? Pakaian guruku dikotori oleh orang itu. Tentu aku harus menggantinya. Apa urusanmu? Kamu membuat malu di depan banyak tamu kemarin. Buat saudara-saudari, kita kehilangan muka. Jangan bilang kau sudah bercampur di dunia persilatan di masa depan. Bahkan di kota Jingzhou, sulit untuk mendapatkan pijakan. Tidakkah kau pikir ini terlalu berlebihan? Aku tidak tahu. Adik ketiga, anak ini pura-pura sok jago. Apa yang kau katakan padanya? Beri isyarat padanya. Ayo kita buat isyarat. Isyarat. Oke. Aku tidak akan melawanmu. Ayo. Oke, kau tidak ingin melawanku. Bukan karena guruku bilang jangan melawan orang lain. Aku mendengarkan guruku. Apa yang kau lakukan? Merobek bajuku. Bayar aku hehehe. Itu saja. Masih bersaing dengan kami haha. Anak ini berani main sungguhan.
Adik ketiga, jangan kasihan. Aku tidak bisa menusukmu. Aku tidak benar-benar melawanmu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku akan menusukmu beberapa lubang tembus. Hihihihi. Hei 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 hei. Kau kalah. Mari kita berhenti. Oh. Hahaha, sepertinya murid paman ketiga ini hanya bisa belajar menggonggong seperti anjing Gu. Haha, berbaring mati tidak bisa pergi. Lihat orang Gu. Mengikuti paman ketiga akan selalu seperti anjing. Ja kau. Berani kau menghina guruku? Aku akan melawanmu. Ya. Ah. Kalian berdua lawan satu. Tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang tidak tahu malu? Maafkan aku. Bagaimana denganmu? Maafkan aku. Maafkan aku. Katakan, bagaimana aku mengganggumu? Aku kasih tahu. Bahkan kalian berdelapan sekaligus. Aku tak akan mempermalukan guruku. Wek. Sepertinya bocah ini nggak bisa ngalahin adik ketiga. Kalau sampai nyawamu terluka, muka paman ketujuh ini jadi nggak enak dilihat. Lebih baik bantu dia. Jangan sampai kakak senior melukai orang di bawah pedang. Ayah. Ya. Jangan gerak WK. Dapat baju kampungannya? Dapat tai. Kalian pukul aku. Jagoan banget. Omongan keras. Aku bakal sembelih lehermu dengan sedikit tenaga. Ayo, kalau bisa, sembelih leherku. Hei, kalau nggak nyembelih, berarti kamu. Kamu bukan pahlawan. Tapi bajingan pengecut. Aduh. Hari ini aku kasihanin kamu. Kalau nggak terima, bisa pergi nangis dan ngadu ke gurumu. Adik Junior WK. Bilang aja kita lebih banyak orang dan ngebully yang lebih sedikit. Aku pukul kamu. Ah bahan. Kalian para bisulan pasti bakal nangis dan ngadu. WK. Gimana kabarnya? Bung, balas dendam, cuma satu orang, hei. Kasih tanda di muka kamu. Biar gurumu bisa tanya. Wah WK. Aduh, si Bung udah berubah jadi beruang. Hei, aku nangis. Hei Nyanggis WK. Hei Nyanggis. Hei KW. Bangun. Kalau datang ke rumah kami beli anggur dan sembelih ayam. Kamu bukan manusia bangsat. Halo, kalau kamu merasa dizalimi, mending nangis dan ngadu ke bapakku. Mau bapakku hukum aku buat meluapkan emosimu? Wan Sherpa. Kedelapan muridmu ngebully aku. Kamu ngasih napas buat aku? WK wah. Cuma kamu si tulang lunak. Kamu bilang ke orang tua. Aku nggak mau. Anak baik, besok kita balik lagi buat berantem. Tuan muda berangkat hari ini. Ayo. Kalian orang kota memang jago ngebully orang. Gak masuk akal banget kan? Aku mau balas dendam. Kalian suka ngebully orang. Aku mau balas dendam. Aduh. Nggak bisa mukul orang. Hehe, aku dipukulin nggak jelas. Nggak adio. Aku udah tua. Nggak ada yang peduli. Rematik ini sakit banget. Aduh. Gimana nih? Aduh.
Aduh, aduh, aduh. Pak tua, ini cuma ada segini yang kubawa. Bisa buat beli roti kukus seadanya. Ah, makasih nak. Terima kasih. Sama-sama. Cuma kasih duit nggak ada gunanya. Sekarang punggungku begini. Sakit banget. Aku nggak punya anak. Tolong pukulin punggungku. Aduh, sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Aduh, 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 nok. Kalau mau pukul, pukul yang bener. Kayak digeletek. Ayo, ayo duduk. Duduk dong. Duduk. Pukulan yang bagus. Pukulan yang bagus. Aduh, aduh. Sakit, ngerti nggak? Pukul keras-keras. Dorong lebih keras. Aduh, Pak Tua. Aku takut tulangmu patah kena pukulan ini. Aduh, kalau tulangku patah. Kamu nggak bakal dipukulin orang lain. Kamu. Anak itu memukul dengan keras. Pukul lebih keras. Aduh, UPS. Nak, kenapa kamu begitu lemah? Tidak heran kamu dipukuli orang lain. Apa gunanya orang sepertimu hidup? Ah, kamu pukul. Gunakan semua tenagamu. Hei, pukul itu. UPS ups. Naiman. Sangat nyaman, pukul keras. Hei, ini nyaman. Pukul itu hahaha. Bagaimana kamu melemparku? Hahaha mengangkat kepalanya melihat bulan terang. Menunduk dan memikirkan kampung halaman. Angkat kepalamu melihat hidupmu dan tundukkan kepalamu memikirkan kampung halaman. Bagaimana ini bisa terkait dengan gerakan pedang yang diajarkan guruku? Apakah sangat mirip? Hei, gerakan tinju ini sama dengan ilmu pedang. Hanya saja yang diajarkan gurumu tidak berhasil. Hei, kamu ngomong sembarangan. Kenapa kamu bilang milik guruku tidak? Kalau gurumu mengajarimu dengan baik, kamu tidak bisa mengalahkan beberapa dari mereka. Beberapa dari mereka yang memukulku. Tentu saja aku tidak bisa mengalahkan mereka. 1 lawan 1. Mari lihat siapa yang menang dan kalah. Hahaha hei. Aku akan mengajarimu 2 jurus kungfu. Biarkan kamu mengalahkan 8 dari mereka sendirian. Kamu mau belajar? Kamu. Hei nak, kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak datang dan memukulku lagi? Aku janji akan mengejutkanmu sampai mati. Oke. Aku belajar. Kakek, serahkan padaku. Ah, jangan panik. Kalau aku memberikannya padamu, kamu berani melawan orang lain? Tentu saja aku berani. Bahkan jika anak-anak itu memukulku lagi. Tidak apa. Oke nak, ikut aku. 7 gadis datang. Tolong lihat bagaimana pola-pola ini. Oke. Tante, kamu sebenarnya memotongnya dengan sangat baik. Hahaha, bagaimana kalau aku? Aku tidak akan memotongnya seperti ini. Oh, aku setiap kali. Tambahkan 2 kupu-kupu di kedua sisi kata bahagia. Baik, aku akan memotongnya untukmu. Oke, yo. Hahaha. Oak, bagaimana denganmu? Latih ilmu pedang bersamaku. Hei, sambil berlatih. Ngomong-ngomong, beritahu aku nama pedangmu. Diamlah. Hahaha. 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 Kenapa? Aku tidak melakukannya dengan baik. Kamu tidak akan menertawakanku. Hei. Yifengfa. Ji Chengfa, kekejamanmu benar-benar luar biasa. Hahaha hei. Nak, berikan aku pedangnya. Lihat aku. Hei. Vermilion juga naik. 10 baris tidak berani lewat.
Istri-istri. Kemampuan bela dirimu sangat tinggi. Seperti yang baru saja kamu lakukan. Itu akan membunuh semua musuh dalam satu kali tebasan. Haha, bukan? Anak baik. Rangkaian ilmu pedang tadi menggunakan ilmu pedang puisi Tang. Aku tidak tahu ilmu pedang puisi Tang. Tapi yang diajarkan guruku adalah teknik pedang mayat. Sangat mengesankan. Pedang itu menusuk ke bawah. Musuh akan segera menjadi mayat. Bodoh. Aku akan memberitahumu sesuatu. Hei, yang aku tunjukkan dengan rangkaian ilmu pedang tadi adalah puisi Zhang Jiuling. Zhang Jiuling tahu kan? Hei, Zhang Jiuling menganggap dirinya mulia. Dia tidak memperebutkan kekuasaan. Jadi ubah puisinya menjadi pendekar pedang. Ada orang Kyonggunon dan Kibongan. Saat Long Hong datang dari laut, Heng tidak berani. Hehe, tapi gurumu sengaja mengajarkannya menjadi lagu. Bas berteriak, aku tidak pernah berani lewat. Seperti ini, kalimat sebelumnya menjadi teriakan. Lalu ada rasa takut. Jadi, suasana puisi itu hilang. Bocah Tiesuo Heng Jiang benar-benar luar biasa. Tapi tidak ada guru yang mengajari muridnya seperti ini. Hahaha, luar biasa. Itu luar biasa. Hei, aku akan tidur. Hei, aku tidak belajar lagi. Ah, Kenapa kamu pikir aku salah? Tidak mau belajar dariku. kamu mungkin benar. Tapi kamu bilang guruku tidak. Aku berhenti belajar. Guruku adalah petani. Dia tidak bisa membaca. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hei. Hei Boka. Kamu bilang gurumu tidak bisa membaca? Itu aneh. Petani tidak bisa membaca. Apa yang aneh dari itu? Haha, anak baik. Anak baik, haha. Aboka. Aku suka sekali. Aku akan beritahu sesuatu. Aku suka kejujuranmu. Biarkan aku, menggantimu, tidak? Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengatakan gurumu tidak. Ok? Ok? Paisaka? Ya, asalkan kamu tidak mengatakan kesalahan guruku di masa depan. Hei, aku bisa bersujud padamu sekarang. Oke, aku suka. Hahaha, datang dan ketuk. Hahaha, istri, ilmu bela dirimu benar-benar luar biasa. Ah, aku bersujud padamu. Oh, bagus. Ketuk 2 kali lagi. Ketuk 2 kali lagi. Terus berlatih. Tiba-tiba dengar angin. Jika gunung tidak runtuh. Hei, trik ini harus didengar dari angin. Lian Shan seperti ombak. Oke. Luo Hong dirampok. Ma Ming Feng Xiao Xiao. Band era Senya. Ma Ming Feng Xiao Xiao. Hei oh. 2 burung oriole bernyanyi di pohon hijau. Hahaha UPS. Ok. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dalam jurus pedangmu. Hei, jadi aku akan mengajarimu 3 jurus kungfu. Kamu harus mengingatnya dengan baik. Pasti berguna saat menghadapi mereka besok. Hari demi hari. Sungai Kuning mengalir ke laut. Ingin miskin? Bawa ke level berikutnya. Yunea ingat trik ini. Hari demi hari. Sungai Kuning mengalir ke laut. Oyonok. Lihat jelas. Sekolah ikan berlari. Bawa ke level berikutnya. Aduh. Kenapa kamu memukulku? Pukul ayahmu dan ajarkan jurus pedang. Kamu rewel dan seharusnya tidak bertarung. Itu salahku. Paman, aku melihatmu mengajariku membaca jurus pedang tadi. Sedikit berbeda dengan nada yang diajarkan guruku. Tapi kurang lebih sama. Tapi jurus pedangnya benar-benar berbeda. Itu sebabnya aku merasa aneh. Aku juga merasa aneh. Itu disebut tamparan di wajah. Ingat tidak? Tipe tampar tipe bahu hehe. Hei.
Ah, Hei hei, ayo nonton. Kamu lihat anak itu? Gerakan ini namanya pose pedang. gak apa-apa. Nok. Awalnya, 3 gerakan ini masing-masing punya nama elegan dari puisi Tang. Namanya apa? Namanya aduh, kamu gak tahu kata semangka besar. Begitu aku kasih tahu, kamu juga gak bakal tahu. Jadi aku ganti 3 nama yang bisa kamu pahami langsung dengar. Latihan yang baik. Hei, Hei, hei. Sudah selesai? Kamu lihat, keahlian 7 gadis kita benar-benar bagus. Kakak seniormu bakal beruntung kalau nikah sama kamu. Lihat apa kata tanteku. Oh, iya. Aku juga harus pergi. Hei, main ke rumahku kalau bosan. Ya, terima kasih. Pulang dan tanya mereka untukku. Tiga 3.000 kaki lurus ke bawah. Diduga 9 langit Bima Sakti. Tiba-tiba, seperti malam angin musim semi, ribuan pohon dan bunga pir. Ayah Lang, itu kamu? Kamu ngapain di sini? Kembali. Ayah, aku baru lihat ada yang ngikutin Paman Wan. Jangan tanya soal keluarga Wan, ayo pergi. Hei, sudah pulang sang master? Apa perintahmu? Gak apa-apa, lanjutkan. Hei, Ayah SSST. Ayah, kenapa kamu datang ke rumah Paman Wan? Kamu selalu paranoid. Ah Fang, dunia persilatan kejam. Aku belum lihat paman mastermu 8 tahun. Siapa tahu dia jadi apa? Apa dia masih kakak senior? Dia akan menyakitimu. Hana juga. Yah, karena ayah gak betah di sini. Ulang tahun Paman Wan juga sudah lewat. Ayah, kenapa kita gak pulang saja? Ya, sebaiknya kita pulang. Baik, besok aku kasih tahu paman mastermu. Nah, bagaimana dengan Yun Er? Oh, dia sedang minum di ruang bunga. Aku akan melihat. Oke, silakan. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior.
Apakah kakak kedua benar-benar mengambilnya? Ya ampun. Hei Oak, Oak, Oak. Hei, tua. Meskipun kamu tidak terlalu pintar, tapi kamu masih memiliki tekad. Oak, Oak, Oak. Hei. Nak, kamu harus ingat? Tidak bisakah kamu memberitahu siapapun tentang ini hari ini? Oh. Hei, Paman. Bahkan guruku dan kakakku tidak boleh tahu? UPS, Otak Bobby Camo. Apakah kamu mendengar seseorang? Hei hei. Jika kamu bocorkan ini, Nayawaku Terahannya. Sangat mungkin. Dia akan mati di tangan Wansen Mountain dari 5 awan. Hei, nenek tua. Ilmu bela dirimu sangat hebat. Bagaimana mungkin dia mati di tangan paman guruku? Hei. Apakah kamu berniat menyakitiku? Semuanya terserah kamu. Hei, Paman. Tua. Jika aku membocorkan satu kata, panggil aku manusia biasa. Tua. Hei. Paman. Paman. Tua. Kamu di mana? Ayah, ayah. Afon. Oke, kakak senior. Kakak senior. Hei, kakak Shi. Kamu pergi kemana tadi malam? Ah, aku pergi latihan pedang tadi malam. Omong kosong tadi malam. Hei kamu. Apa yang salah dengan wajahmu? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Bagaimana Romer bisa terluka seperti ini? Kamu berkelahi dengan seseorang lagi? Ayah, aku tidak menelepon kebenaran besar itu kemarin dulu. Oh. Ayah, sudah larut. Bukannya kamu bilang ada janji dengan Wan Shibo? Ayo pergi, aku pergi. Kakak, kamu berkelahi dengan seseorang lagi tadi malam. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Kamu berkelahi dengan Lutong hari itu. Dia meninju dan menendangmu. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak memukul matamu. Setelah kamu pergi malam itu, mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Apa mereka? 8 orang memukulmu. Sungguh pahlawan. UPS, bukan 8 lawan 1. 3 atau 4 mereka. 3 atau 4. Itu tidak sama. Ayo cari ayah. Hei, komentar dengan Wan Zeshan. Adik, menurutku lebih baik lupakan saja. Aku kalah berkelahi. Pergi ke master seperti ini. Itu akan membuat orang semakin meremehkan. Pakai bajumu. Hei. Kenapa kamu merobek bajumu? Biarkan aku menjadikan untukmu. Hei. Adik, aku bayam air.
Berhenti bicara. Jangan biarkan orang menuduhmu sebagai pencuri. Masih sakit. Ayah. Oke. Kamu sedang menonton burung lagi. Ya, aku suka menonton burung. Melompat dan berteriak di dalam sangkar. Aku merasa sangat nyaman. Fang Gui, kamu suka burung? Seperti Tapi aku paling suka. Burung itu ada di dalam sangkarku. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Sedikit. Setengah standar? Burung yang bebas. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Dalam sangkar. Kamu bisa melakukan apa saja, ayah. Oh ayah, Paman Sanshi sudah datang. Berapa mahalnya? Kamu turun dulu. Adik ketiga. Haha kakak. Kakak sangat tertarik. Banyak sekali burung. Hahaha, aku sedang santai. Menyehatkan hati. Kakak. Ulang tahunmu sudah selesai. Aku pikir aku akan kembali besok. Apa buru-buru, kamu datang dari jauh. Tinggal lebih lama. Seperti kata pepatah, tidak ada keramahan untuk waktu yang lama. Aku berlebihan di sini. Hahaha. Adik ketiga, masuk dan bicara. Silakan. Hei. Hei. Trik ini benar-benar berhasil. Hei. Pengawasan hehe. Hei. Hahaha adu UPS. Adik ketiga, apakah kamu tertarik bermain catur ini denganku? Kakak. Kamu dan aku adalah permainan catur ini benar-benar di akhir. Jangan berbelit-belit. Kamu bilang kamu sudah menguasai ilmu pedang Lianceng. Mengapa aku belum melihat ilmu pedang aslimu? Haha adik ketiga. Aku pikir bab asli ilmu pedang harus tersimpan di hatiku. Sama seperti kamu. Bersembunyi di pedesaan. Berpura-pura jadi orang desa buta huruf. Hahaha. Kalau aku tidak bersembunyi dan membiarkan kamu mengejarku. Adik ketiga. Serius, aku ingin menemukanmu untuk belajar ilmu pedang bersama. Memecahkan rahasia Lianceng. Tapi kita bertiga ada di sana saat catatan pedang hilang. Kenapa kamu yakin aku yang mengambilnya? Ketaken. Kalau ingin memecahkan seni Lianceng, kamu bisa pergi ke Ding Dian. Bukankah di dunia persilatan dikatakan Ding Dian menyelamatkan guru? Mungkin guru sudah memberinya ilmu pedang itu. Hei. Benar. Ding Dian pasti memiliki seni Lianceng yang diwariskan guru kepadanya. Tapi dia sekarang di laut. Aku belum melihatnya di dunia persilatan selama 6 tahun. Siapa tahu di mana dia bersembunyi? Kamu juga seperti Ding Dian. Apa kamu bersembunyi? Itu namanya rasa bersalah. Catatan pedang pasti ada padamu. Kamu bilang catatan pedang ada padaku. Kalau catatan pedang pernah benar-benar ada padaku, itu juga dicuri olehmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bilang sudah berlatih ilmu pedang Lianceng? Hahaha. Shi Lao San. Ini benar-benar perhentian pertama Tiang Phoenix. Shukin ingin memainkan senar Mandarin Duck. Lagu ini sengaja tidak dinyanyikan. Ingin pergi bersama angin musim semi. Gunung Yanran tak terjangkau.
Ilmu pedang liancheng ada di sini. Aku membuka hati tombak. Kamu menembak panah gelap setelah menembak. Boss Quan. Sepertinya kita tidak ada hasilnya. Aku juga tidak ingin mengantuk bersamamu. Aku pergi besok. Oke. Masuk ke sarang macan. Apa kamu masih ingin pergi? Aku sudah lama di dunia persilatan. Dia sudah lama mengembangkan kemampuan untuk menembus ombak jahat. Kenapa tidak bisa pergi? Mau coba? Cuma trik recehmu. Kurang ajar, buat hentikan aku. Hei, Lagi apa? Wah, adik ipar. Adik kelas. Ayo main catur. Iya, catur. Lagi main catur? Jeng geng geng. Jengkon kongku jengkon. Wahaha, adik ketiga. Kudaku rusak, tapi aku sudah menang atau kalah. Haha kakak. Lihat bidak kecilku. Nyeberang sungai bakal kepung kotamu. Hei, hahaha. Ngerti nggak? Aku beneran nggak ngerti caturnya. Hahaha. Adik ketiga. Kamu nekat berangkat besok. Aku juga nggak bisa nahan. Malam ini, aku buatkan jamuan perpisahan. Aduh. Kakak sia. Katanya adik ketiga mau berangkat besok? Kakak, saya gerak. Ini oleh-oleh buatmu. Oh, Paman Sansi berangkat besok ya. Pamanmu mau bawa kalian pulang kampung besok. Ayo, kita minum arak ini bareng. Mantap. Silakan. Ayo silakan. DJ. Kamu udah capek akhir-akhir ini. Ayo makan lebih banyak. Oak. Kayaknya Disier luka parah karena lutong. Hey Guier. Ambil obat luka emas kita. Itu abangku. Bukan luka lutong. Dihajar sama 8 jagoanmu. Begitu toh? adik. Beneran? Tuan, kita main bersama hari itu. Dibilang kamu penakut. Berkat tembakannya, Lutong diusir. Aku tidak mempermalukanmu. Dan kita benar-benar kesal. Lalu semuanya mulai. Jah. Awalnya keponakan yang menyelamatkan muka keluarga Wan. Kakak senior Wan mendengarkannya. Benar-benar marah. Makanya aku minta dia bertanding pedang. Sepertinya kakak senior Wan yang lebih dulu mengambil keuntungan darimu. Jangan ngomong sembarangan. Kamu. 8 dari kalian memukulku. Adik ketiga. Murid yang kamu ajarkan sangat hebat. Apa aku harus punya 8 murid? Untuk mengalahkannya? Yah, aku. Sudahlah, Siong Er. Guru. 8 dari mereka memukulku dan 1 dari kamu. Kair. Benarkah? Adik di adalah tamu. Aku tidak bisa bilang. Adik di ngomong sembarangan. Guru, kami selalu mengikuti ajaranmu. Bagaimana mungkin beberapa orang melawan satu? Benar, Ben. Kakak senior Wan yang memaintainnya bertanding pedang. Lalu, kakak tertua bilang dia yang paling tua. Kamu harus. Setelah 3 gerakan. Kakak tertua tiba-tiba menggunakan gerakan cangan Wan Mun. Bagaimana dengan adik di? Di bawah yang Bulan. Tidak bisa melihat arah. Kakak tertua membuat gerakan tanpa aksi dengan cara yang salah. Anak-anak berbagi handuk. Akibatnya, adik bahkan makan 3 pedang kakak senior. Aku harus berbagi di tanah. Wei menangis. Hahaha, jadi begitu. Aiken. Aku bilang. Sudah kubilang jangan berdamai dengan kakak senior. Kenapa kalian berkelahi lagi? Guru, aku tidak punya adik ketigamu. Kamu lihat.
Ayah, biarkan senior brother menjelaskan. Orang bisa menjelaskan. Bisakah dia menjelaskan? Aku bisa menjelaskan padamu. Senior brother. Guru, mereka bilang bisa mengalahkanku. Kamu biarkan mereka bajingan memukulmu. Kamu kembali, aku tidak. Kembali padaku sekarang juga. Aku tidak. HMPH. Kamu kembali padaku. Ayah. Kalian berdelapan punya kemampuan untuk keluar dan melawanku. Siapa yang tidak keluar adalah kura-kura. Ayo, bajingan. Kalau begitu, kamu bisa menemani junior brother di ini berlatih pedang. Ya, ya. Third junior brother, Silicon. Ayo. Ya. Saudara-saudara minggir. Biarkan aku lihat dulu trik junior brother di. IWC Yang Zongzhou. Satu jalan untuk kalahkan nasi dan anger. Biarkan kerumunan bau. Satu tingkat kalahkan kuda monyet. Apa artinya itu? Ahahaha. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini atmosfer. Pukul 8 hahaha. Hei, bangun. Biarkan Ayo bangun. Perterong. Kenapa kamu tidak bangun? Tampar ya. Untuk memento. Itu sangat hebat. Ayah dan neneknya akan mengalahkan senior brother satu-satu. Gila. Ya. Oke. Itu sangat hebat. Seventh junior brother. Aku ucapkan selamat atas latihan pedang liancengmu. Selamat, selamat. Wan Gue, Camarilla. Gerakan yang baru saja kamu latih ini. Apa yang bukan jurus pedang lianceng? Jurus pedang lianceng apa? Si kura-kura ada di sini. Itu jurus pedang lianceng yang diajarkan paman ketigamu. Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Adik ketujuh. Kamu pura-pura mirip, ya? Kamu memang bodoh. Ciesuwa Henjiang. Kakak. Humph.
Dari siapa kamu belajar gerakan pedang ini? Dan aku bilang, oke. Guru itu dipikirkan oleh murid sendiri. Omong kosong. Bisakah kamu memikirkan gerakan pedang yang cerdas seperti itu? Siapa yang mengajarimu itu? Kalau kamu tidak bilang, aku akan mengambil nyawamu. Ayah dan kakak selalu bersama kita. Siapa yang bisa mengajarinya bela diri? Bukankah trik pedang ini semua diajarkan oleh orang tuamu? Omong kosong. Berlutut. Kalau kamu tidak bilang lagi, berlutut di sini selamanya, hahaha. Adik ketiga, kamu tidak sok. Putrimu sudah menjelaskan dengan jelas tadi. Kara cerdas tiesual hengjiang. Tidak bisa digunakan pada kakakmu juga. Kakak tua bersulang 3 gelas untukmu. Silakan. Masak dan lihat. Kakak ketiga. Ini untukmu. Adik. Casey, aku sedikit muka. Ah, tolong. Oak. Adik ketiga. Datang ke kamarku dan ngobrol. Aneh, tolong, oke. Oh. Jurus pedang Liancheng. Kenapa aku tidak pernah mendengar guru membicarakannya? Apakah ada yang lebih kuat dari jurus pedang Tang? Akan paman ketiga dan ayah bertengkar? Ayo kita pergi lihat. Oak, ayo. Kakak, mereka semua pergi. Ayo kita juga pergi. Tidak. Guru memintaku berlutut di sini. Aku akan berlutut. Kapan bayang airnya? Bagaimana jika ayah mengalami kerugian? Bawa adikku pergi tanpa senjata. Rahasia adik ketiga selama lebih dari 10 tahun. Hari ini kebenaran akhirnya terungkap. Adik tidak mengerti. Apa maksudmu kebenaran telah terungkap? Apakah aku perlu mengatakan itu? Bagaimana guru meninggal? Apakah kamu lupa? Aku tidak lupa. Tapi dia tidak memiliki apa yang kamu inginkan dariku. Setelah lama. Mungkin kamu tidak ingat. Tidak perlu buru-buru. Pikirkanlah. Aku tidak perlu memikirkannya. Kamu ada di sana. Aku ada di sana. Tapi lalu apa? Bahkan adik kedua yang Daping berkata, Seni pedang Liancheng ada padamu. Adik ketiga, jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, aku khawatir tidak bisa pergi. Kamu bersikeras bahwa keterampilan Liancheng guru ada padaku. Buktinya ada pada muridmu. Ilmu pedang yang dia gunakan tadi ringan dan cerdik. Persis sama dengan guru. Bukankah kamu yang mengajarkannya? HMPH, muridku pintar secara alami. Dia memahaminya. Bahkan aku tidak. Dari mana ilmu pedang Liancheng berasal? Kamu meminta Wan untuk kembali dan mengundangku. Ilmu pedang Liancheng sendiri. Apakah kamu mengatakan itu? Mengapa kamu tidak berbicara dengan kakak tertua? Aku mengatakan itu. Aku tidak mengatakan itu. Bisakah kamu datang? Haha, itu tipuan. Kakak tertua ya. Jika kamu menyerahkan seni Liancheng hari ini, lalu pergi ke makam guru untuk bersujud dan minta maaf,
Aku akan membiarkanmu pergi. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu menusuk guru dari belakang. Menghancurkan hidup orang tua itu. Benarkah? Himfulmung kosong. Kakak, tolong jelaskan. Apakah aku membunuh guru sendirian? HMPH, kamu mencuri catatan pedang. Diam-diam berlatih pedang Lian Cheng. Masih mau menyangkal? Apa yang kamu gumamkan? Buku Lian Cheng, Lian Gue. Jelas-jelas kamu yang mencurinya. Hehehe, bagus. Kamu bilang aku mencurinya? Kalau begitu, katakan padaku bagaimana aku mencurinya. Di mana kamu? Hari apa? Hahaha, adik ketiga? Aku menyarankanmu untuk menyerahkan catatan pedang itu padaku secepatnya. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Karena aku kakak tertua. Oh, Aku akan menyerahkannya padamu. benar-benar paman ketiga. Tidak tahu malu. Ah, kakak guru. Guru ayah. Guru ayah. Ayah, Itu tidak mungkin. Guruku tidak akan. Tidak, tidak. Ayahku melakukannya, tidak. Ayahmu yang melakukannya. Dia menasyaku. Kabur dari sini. pergi Cengkat, S.A. boleh. Cepat pergi. Kalian ikut denganku. Ayah, kami bantu kamu ke tempat tidur. Adik, menurutku kita harus pulang dulu. Kalian berdua adalah kaki tangan pembunuh guruku. Tidak ada yang boleh pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mencariku. Lukan. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Humph. Kakak, ayo pergi. Ayo, tangkap si pembunuh. Tangkap si pembunuh. Ayo semuanya. Cepat-cepat. Sini. Hehe, jangan keras. Cepat. Ditangkap berat. Cepat. Biarkan si pembunuh kabur. Kakak senior. Kakak, bagaimana mungkin dia? Aku tidak tahu kalau World Expo tidak akan mati. Jika dia mati, apa yang bisa kita lakukan nanti? Pergi lihat ke sana. Sini. Kalian pergi ke sana. Apa yang harus kulakukan jika kakak sulung tidak menemukan si pembunuh? Kakak sulung tidak peduli kemana dia lari. Kita harus membalas dendam untuk guru. Kejar sampai ke ujung bumi. Kita akan mencabik-cabiknya. Untuk kita besok. Lei Tai meminta pahlawan bela diri untuk memimpin kalian. Ya, bunuh dulu kedua orang ini. Anak anjing untuk, membalas dendam guru. Guru dalam bahaya. Tunggu sampai besok. Ao. Apa? Paman Wan akan mati? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kita bisa melakukan ini? Adik junior. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan kepada mereka di depan umum besok. Guru tidak bersalah. Tapi Paman Wan jelas ditikam oleh ayahnya. Bisakah tuduhan ini dibersihkan? Aku tidak peduli lagi. Tidak, biarkan mereka membunuhku. Kakak, aku sangat bingung sekarang. Ayo pulang. Baik untuk pergi. Kamu. Tuan. Hahaha. Tolong. AO. Hahaha, tolong. Cepat pergi. Bantu aku mencabut belati. Tolong. Di mana pencuri menusukmu? Cepat. Bantu aku mencabut belati. Tolong. Di mana itu? Apa yang kamu lakukan? Tolong. Apa yang kamu lakukan? Tolong.
Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang begitu berani? Itu kamu. Pencuri, dengarkan aku. Pemetik bunga. Apa yang kamu lakukan, kakak? Adik, Jangan bergerak dan jujur. Jangan bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidur nyenyak di kamarku. Jam paksa. Aku menginginkanmu saat aku masuk. Dia juga mengatakan banyak hal yang tidak benar. Dia bilang tuanmu dibunuh. Dia ingin terbang bersamaku. aku tidak bilang. Dia juga mengatakan itu. Bilang bahwa tuan akan menyangkutinya jika dia membunuh seseorang. Dia menyembunyikan banyak emas dan perak. Bilang kita akan aman dan kenyang seumur hidup. Kamu ngomong sembarangan tentang pencuri jalan ini. Iya, ngomong sembarangan. Pergi. Lepaskan aku, tunggu. Jangan mempermalukan adik di dulu. Sebelum semuanya jelas. Jangan salahkan orang baik. Baik APA. Bukan kamu lihatnya dengan Mazli dan dengan yang Mazli. Pergi bawa ke rumahnya. Pergi. Kamu ngomong sembarangan pergi. Kamu ngomong sembarangan. Kakak Wan. Saudaraku. Kakak, dia tidak akan menjadi orang seperti itu. Hari ini, adik di mana sedikit anger. Mungkin mabuk dan mencuri. Tentu saja tidak. Ayo kita lihat. Ayo pergi. Astaga. Lepaskan aku. Ayo pergi. Lihat case ini. Buka. Lepaskan aku. Ini aku. Ya, ini bukan milikku. Ini bukan milikku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Jangan mempermalukannya. Pergi ke Songguan. Ayo. Lepaskan aku. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencurinya. Adik pergi. Adik ketujuh. Jangan sedih. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk ini. Piano. Perkasa. Bawa seseorang untuk memanggil Diun. Penggugat Tau Hong pergi ke pengadilan. Ayo. Adik pergi. Cepat pergi. Perlu tut. Apakah namamu Diun? Ini adalah kesalahan orang dewasa dan penjahat. Penjahat yang teraniaya. Nyonya Wan, silakan bicara. Kejadian terjadi sekitar jam 3. Nyonya rumah akan tidur. Tiba-tiba bayangan gelap masuk. Nyonya akan berteriak. Dia menutup mulutku. Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Ini adalah Diun. Dewasa. Dewasa dalam hidup ini. Tuhan aku. Aku difitnah. Aku benar-benar difitnah. Dewasa. Pengadilan mengaum memanggilku. Penggugat melanjutkan. Dia bilang akan memanfaatkan waktu saat tuan terluka. Ajak aku pergi bersamanya. Bilang dia mencuri banyak harta emas dan perak. Kamu ngomong kosong. Tuan, dia ngomong kosong. Para wanita dengan tegas menolak patuh. Dia menjadi marah. Dorong wanita itu ke tempat tidur. Dipaksa dengan pisau. Untungnya, 8 murid tuan datang tepat waktu menyelamatkanku. Kalau tidak, Menurutmu dia pegang pisau atau pedang?
Oh, itu pedang. Istri rumah tangga salah bicara. Pisau dan pedang secara kolektif disebut pisau. Terdakwa. Kamu menyelinap ke rumah larut malam untuk mencuri uang perak. Memperkosa Nyonya Wan. Apakah ada hal seperti itu? Dewasa, semua palsu. Semua palsu. Semua palsu. Ya, mereka membuatku. Mereka melakukan ini padaku. Kamu bilang dia menyakitimu. Apakah kamu punya bukti? Aku. Penggugatku. Menurutmu emas dan perak siapa yang dia curi? Itu milik guruku Wan Zenshan. Apakah kamu punya bukti fisik? Nah, para dewasa punya bukti fisik. Bawa bukti fisik. Begitu banyak harta emas dan perak. Sangat mengerikan. Ternyata guru benar-benar bukan. Barang, lihat ini. Tak disangka ini kejahatan besar. Jujur, anak ini terlihat jujur. Melakukan hal keji seperti ini. Adik ketujuh, jangan khawatir. Orang lain bilang tidak berguna. Kamu harus mendengarkan Tuan Lin. Lihat saja. Tuan Lin pasti sombong. Bukti fisik lengkap. Seksi. Seksi. Dewasa. Melihat orang dewasa. Orang dewasa dan penjahat. Lu Kun Diyun memperkosa saya. Nona muda adalah apa yang beberapa dari kami lihat dengan mata kepala sendiri. Aik Junior tidak tahu melihatnya. Aku melihat semuanya. Orang dewasa dan penjahat. Aku menemukan barang curian Wukan dari bawah tempat tidur. Saudara-saudari ada di sana saat itu. Tuan, aku bukan pencuri. Aku tidak akan. Dewasa. Kenapa kamu tidak memasukkannya ke penjara? Hukum dengan berat. Jangan takut dia tidak akan mengaku. Menahan tahanan. Mundur. Tuan, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, dewasa. Adik junior, pergi. Kakak, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Adik junior, kamu harus percaya padaku dan pergi. Adik junior. Bagaimana kabar Nona? Nona masih sedih. Kamu turun dulu. Ja? Kakak 1. Adik junior 7, kamu tidak memikirkan teh dan nasi. Wajah layu. Sebagai kakak senior, lihatlah. Aku merasa tidak enak. Beberapa hari lalu, kamu masih bersenang-senang dengan kakak seniormu. Tapi aku tidak menyangka. Diyun benar-benar melakukan hal yang hina seperti ini. Seperti burung dalam sangkar. Aku benar-benar tahu orang tapi tidak tahu hatiku. Aku tahu kamu melakukannya dengan baik. Melindunginya di mana-mana. Bahkan jika kamu masih tidak percaya, dia melakukannya. Benar? Aku juga tidak percaya. Tapi pegang ingat semuanya. Kakak senior Wan. Kakak senior Wan. Berhenti bicara. Dan aku panik. Kakak ketujuh, jangan menangis. Ini semua salahku. Membuatmu sedih lagi. Kamu punya hati yang baik. Kakak senior Wan. Kamu tertawa? Di mana sifat manusia? Tidak ada alasan untuk tertawa. Kakak Wan, silakan duduk. Kakak ketujuh. Sebenarnya, aku selalu iri pada adik Di. Iri padanya.
Benar. Dia dilempar ke penjara. Kamu masih iri padanya. Aku iri padanya. Kamu adalah adik perempuan yang baik dan penuh kasih sayang. Dia sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu sama sekali tidak padanya. Jangan benci dia, manusia di dunia. Mana yang seberuntung dia? Aku dan adikku tumbuh bersama. Melihatnya menderita, aku benar-benar sakit. Dia dipukuli dan disiksa, seperti memukulku. Kakak Wan, kamu tidak mengenal adikku. Dia tidak punya otak, melakukan sesuatu dengan ceroboh. Dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa percaya dia akan melakukan hal seperti itu? Tapi dia tetap melakukannya. Meski begitu, aku selalu merasa ada orang lain yang menggoda dia. Benarkah? Dia tidak akan pergi sendiri. Nah, menurutmu, mungkinkah Bibi Ping yang menggoda dia? Secara logika, lebih baik aku membunuhnya di tempat. Aku dengan baik hati menghentikan beberapa kakak seniornya yang ingin membunuhnya. Bukan untukmu. Untukku. Aku melihatmu sangat menderita. Bagaimana aku bisa tega, adik? Tahukah kamu bahwa sebenarnya aku? Sebenarnya, selama dia dikirim ke pihak berwenang, bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Benarkah? Tentu saja. Kak Wan, kalau begitu kebaikanmu harus sampai akhir. Karena kau bilang ini untukku, maka kau harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Tapi menggunakan pedang untuk memperkosa adalah kejahatan berat. Aku mohon, cari cara untuk menyelamatkan saudaraku. Baik, tolong. Oke, Selama itu dikatakan oleh adik ketujuh. aku pasti akan mencari cara. Pasti. Tiga pisau, bagaimana pendapatmu tentang kasus Diyun? Hei, kurasa anak bodoh itu sudah cukup dirugikan. Apa salahnya dia? Ini. Aku tidak terlalu mengerti maksud Tuan. Wan Zhenshan sebenarnya bermain trik padaku. Aku ingin melihat bagaimana permainan keluarga Wan berlanjut. Oh, aku menjerdi. Ini adalah Wan Zhenshan sengaja menjebak orang baik. Omong kosong, Tuan. Oh, tiga pisau. Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Mengapa tidak ada kemajuan sama sekali? Kau, pikirkan baik-baik. Lalu mengapa keluarga Wan menjebak anak bodoh seperti itu? Tuan, aku mengerti. Karena anak bodoh itu Adalah murid Qi Changfa. Lalu mengapa dia menjebak muridnya sendiri? Yah ini. Aku tidak terlalu mengerti. Selama bertahun-tahun, aku sudah memperhatikan keluarga Wan. 8 tahun lalu. Wan Zhenshan Yan, Daping Qi Changfa. Untuk bersaing memperebutkan ilmu pedang. Membunuh Mai Niansheng. Akibatnya, ketiganya berpisah. Tidak ada hasil. Beberapa hari lalu, Wan Zhenshan mengadakan pesta perangkap dengan merayakan ulang tahunnya. Qi Longher malah menikam Wan Zhenshan dan melarikan diri. Oh, apakah ini untuk sesuatu seperti itu? Benda itu ada di tangan mereka. Hei, itu tidak benar. Sekarang murid berambut panjang Qi, Diyun, difitnah. Mengapa mereka mengirim pasukan musuh kepadaku? Jika itu tujuannya, mereka tidak akan seperti ini. Wah, apa tadi itu? Tuan Xia ketiga. Aku akan bertanya tentang Diyun. Aku akan memberimu toast lagi sendirian. Hei. Oke,
Tuan Xia ketiga sudah merepotkanmu. Tuan Xia, kuharap kau bisa menerima barang-barang kecil ini dengan senyuman. Jika Diyun benar-benar dibebaskan, Aku akan berterima kasih lagi di kemudian hari. aduh hahaha. Kau sangat setia. Tapi taruhannya tinggi. Kau harus bertemu langsung dengan Tuan Ling. Ya, tentu saja. Kau adalah orang kepercayaan di depan Tuan Ling. Aku masih berharap Tuan Xia ketiga bisa di depan Tuan Ling. Lebih dulu mengatakan beberapa kata baik untuk Diyun Duo. Oke. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Oke, kalau begitu aku akan mewakili adik Di dan adik ketujuh. Terima kasih, Tuan Xia. Terima kasih. Minum. Minum untuk melakukan hei. Jadi, Kasus Diyun ternyata tentang seorang wanita. hei, aku tidak menyangka. Gadis kifang ini terlihat secantik Phalaenopsis ini. Hahaha aduh. Gunung apa ini? Menggunakan cara yang begitu kasar. Putri Tiesuo Yokoe ditahan. Hahaha, menarik. Tapi dia melakukan ini. Qi Changfa dikunci oleh Wan Zhenshan. Bagaimana kemajuanmu? Hei, Dewasa Kuanzong berlatih. Oke, kalau begitu kita hitung. Menyanyikan drama Tiesuo Hengjiang ini. Ayah, minumlah obat. ayah, kau baik-baik saja? Bagaimana hasilnya? Ya. Iya. Kamu benar-benar suka dengan Afang itu. Ayah bisa tahu apa yang ingin kamu lakukan. Qi Changfa tidak bisa membunuhku. Lori. Putrinya ternyata adalah menantuku. Hal ini menyebar ke dunia persilatan. Itu adalah perbuatan baik. Hahaha ayah. Cibimi pasti jadi. Jangan begitu hahaha. Ayah baik-baik saja, hahaha. Ayahmu baik-baik saja. Mungkin dari mulut Fang. Aku akan mencari petunjuk tentang Lian Cheng Jue. Aku ingin bertanya padamu. Fang, Gadis ini kuat secara alami. Paisaka kamu mendapatkannya? ayah dan anak pasti akan membuatnya terkesan dengan ketulusan mereka. Semoga saja. Adik ketujuh. Menurutmu, apakah patung Gia Guanyin ini cantik? Ya, cantik. Lebih dari cantik. Ini adalah barang kesayangan Song Huizong. Tak ternilai harganya. Hei, Ini juga pusaka keluargaku. aku akan memberikannya kepada Ling Huisi hari ini. Hanya dengan begitu. Diyun bisa terhindar dari penderitaan penjara. Kekek. Kamu dan Wan Shibo sangat berharga. Aku benar-benar tidak tahu. Ya, ayahku bilang begitu. Apakah menyelamatkan orang itu penting? Fan Sparta. Dia benar-benar mengatakan itu. Ya, Ayahku juga bilang. Meskipun paman ketujuh bersalah padanya. tapi kamu dan Diyun tetap anak-anak. Hei, adik ketujuh. Aku akan pergi menemui Paman Wan. Aku ingin meminta maaf pada ayahku secara langsung. Hei, Oh, sayang. Hadiah yang sangat murah hati. Bagaimana aku bisa menerimanya? Tuan Ling, ini adalah patung Gia Guanyin yang dicintai oleh Kaisar Song Huizong. aku mengerti. Lihatlah ini, Tuan. Rangkaian lonceng giok di leher giok Guanyin ini pernah patah lalu disambung kembali. Aku tahu ini asli. Ahaha. Begitu.
Aku tahu ada cerita dari dinasti Song. Apakah disebut Rongshan Chuining? Si penjahat tidak tahu? Menurut naskah, ini tentang ketika Kaisar Song Huizong bermain dengan giok guanyin ini. Tidak sengaja menjatuhkan. Melempar lonceng giok di leher giok guanyin ini. Pada UPS, Kaisar Song Huizong mengambilnya dan melihat lebih dekat. Tapi menemukan bahwa dasar guanyin terukir kata-kata Cui Ning Zhao. Jadi dia memanggil pengrajin Cui Ning untuk menyambung lonceng giok itu, yang mengarah pada kisah hantu yang jatuh cinta. Akan diwariskan ke generasi mendatang. Ahaha, Tuan Ling benar-benar berilmu dan kaya dengan 5 gerobak. Banyak manfaatnya. Giok guanyin ini bisa dianggap telah menemukan rumah yang baik. Hei, giok guanyin ini tak ternilai harganya. Kurasa lebih baik kau bawa kembali. Tuan, keluarga Wanmu juga meremehkan pejabat ini terlalu banyak. Aku tanya, keluargamu sangat berharga. Apakah kau ingin aku menghukum mati Diyun? Haha, apakah ada permintaan yang lebih besar? Katakan saja. Karena Tuan Ling sudah melanggar Wan Gui. Jangan bicara lagi. Jadi aku ingin pejabat ini menghukum mati Diyun. Ya Tuan, Diyun ini terlalu menipu. Namalukin keluargaku. Kau tidak perlu lagi menyembunyikannya dariku. Jujur saja, Pejabat ini telah melakukan penyelidikan mendetail. Diyun memang difitnah. Tidak Tuan. Tidak. Tuan, kau adalah pejabat pengadilan. Bicaralah dengan bertanggung jawab. Ingin memeras pejabat ini? Penjahat tidak berani. Ya, Seratakan padaku. Mengapa kau menyakiti sesama warga negara? Ini untuk apa? Jampun. Guan Jijiao. Di Pulau Sungai. Gadis Kantiku. Seorang pria begitu sombong haha. Semoga orang dewasa melakukan hal baik. Untuk memenuhi keinginan si penjahat, Kau pulang dan beritahu Ling Zun. aku masih punya sedikit persahabatan dengannya. Hei, bawa kembali. Tidak, Tuan. Tolong ambil ini. Ambil, orang dewasa baik-baik saja. Patung giok guanyin ini akan disimpan sementara oleh pejabat ini. Adapon Liun. Aku akan memberimu penjelasan. Terima kasih, Tuan. Selamat tinggal penjahat. Tidak perlu diantar. Ling Hui Si Sanggo. Dikatakan bahwa Diyun tidak bersalah. Rubah tua ini. Dia sengaja menembus misteri. Apa gunanya? Bukankah kau ingin kami berterima kasih padanya dengan berat untuk ini? Menarik. Pengadilan mencoba memakainya kembali berkali-kali. Dia lebih memilih melepaskan kesempatan promosi. Tidak ingin melepaskan Jingzhou. Sebuah patung giok guanyin tidak bisa menggerakkannya. Kalau begitu abaikan dia dulu. Mari kita lihat bagaimana dia memberiku penjelasan. Tuan, besok lobi putaran kedua moderasi Diyun. Menurutmu apa yang harus dia dituduh?
Apa pendapatmu? Meskipun Diyun tidak mengaku, tapi buktinya ada. Bukankah sudah selesai untuk menghukumnya dengan hukuman mati? Bagaimana kau tahu aku akan menghukumnya mati? Yah, apakah Wan Jia memintamu menjadi pelobi lagi? Oh. Tidak, 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 tidak. Haha, kau telah bekerja keras untuk Wan Jia belakangan ini. Apakah kamu mendapat banyak keuntungan? Ya Tuhan, Ya Tuhan, aku memang mengambil uang Wan. 500 tael perak. Aku harus kembali ke rumah besok. Tuan-tuan tidak perlu. Jelaskan saja. Pan Gon. Lakukan sesuatu untukku setelah 3 tusukan. Jangan main-main denganku. Hei, kamu akan menderita seperti ini. Kasus Diyun harus diselesaikan besok. Kamu ikut aku. Bawa orang pergi. Ayo pergi. Perlutat. Oke. Kamu adalah Diren. Ya, Tuan Ling telah memeriksa dengan detail. Aku tahu kamu tidak bersalah dalam kasus ini. maaf, Tuan Lin bilang kamu difitnah. Tuan Lin apa? Tuan Lin benar-benar bilang begitu. Tuan Lin, ini adalah Master King Tian. Master King Tian. Master King Tian. Master King Tian. Aku di sini untuk mengadili kasusmu untuk pertama kalinya. Aku hanya ingin kamu menceritakan apa yang terjadi pada tanggal 5 Juli. Secara detail dan jujur dari awal sampai akhir. Oke. Pada malam tanggal 5 Juli, setelah Tuan melarikan diri, aku akan kembali tidur. Adik kecil, Bagaimana kabar Senior Better One? Wahai Rai, aku sudah melakukan semua uang yang harus dibayar. Tuan Lin bilang dia pasti akan bertindak adil. Tidak pernah menyalahkan orang baik. Jadi kakak, dia akan segera keluar. Sekali lagi, aku benar-benar tidak melakukan banyak hal memalukan. Tuan Lin akan berbelas kasih. Semoga semua yang terjadi hari itu palsu. Aku harap. Jadi, aku benar-benar tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ya, itu dia. Liun. Lihat kesukaanku. Apakah sama dengan pengakuanmu? Oke. Tuanku, aku tidak bisa membaca. Baik, akan kubacakan untukmu. Pada malam hari ke-5 bulan Juli, aku hendak tidur. Tiba-tiba ku dengar seorang wanita berteriak minta tolong. Aku bergegas masuk ke dalam rumah. Dia melihat wanita itu dikat, ke tempat tidur oleh 2 orang. Aku maju membunuh pencuri itu. Wanita itu tiba-tiba memelukku, berteriak minta tolong. Lalu murid-murid bergegas masuk dan mengikatku. Kemudian mereka memfitnahku, mencuri harta keluarga mereka. Ya, Yang Mulia. Ini adalah kebenaran. Ya, ya. Baiklah. Lukis, aku melukis. Penjat Diyun. Apa yang tertulis dalam pengakuan ini? Tapi kamu sendiri yang mengatakannya. Adalah Yang Mulia. Bisakah Dewa Penjara menyiksamu kemarin? Tidak. Apakah ini fakta? Adalah Yang Mulia. Itulah yang terjadi. Bebek ini adalah yang kamu gambar. Ya, aku sendiri yang melukis bebek itu. Kamu tidak menyesal? Aku tidak akan menyesal. Oak. Tuan Xia sedang membaca pengakuan Diyun. Aku Diyun mengaku. Seri, Tuan membunuh dan melarikan diri, menyangkutkanku. Aku benci Wan Jia. Caberanian mabuk. Mencuri perhiasan emas dan perak Wan Jia.
Lalu masuk ke kamar merah muda selir Wan Zhenshan. Berniat melakukan pemerkosaan. Lalu memaksanya pergi bersamaku. Saat itu, 10.000 murid masuk. Melukai lengan kananku. Bawa aku turun. Aku menyesal sekarang. Aku hanya meminta pemerintah untuk bersikap lunak. Siap melayani. Pengakuan Diyun. Hey adik junior. Adik junior, minta adik junior untuk membantumu kembali cepat. Kamu bicara sembarangan, kamu bicara ceroboh. Hitam dan putih. Ada gambar milikmu sendiri di atasnya. Apakah kamu ingin menarik kembali pengakuanmu? Palsu, ini semua palsu. Wan, jujurlah. Bukan itu yang dia katakan kemarin. Ini semua palsu. Ini semua palsu. Tuan, Baroninnya Camo. Jujurlah. Pejabat anjing, pejabat anjing. Kalian semua pejabat anjing. Pejabat anjing, lepaskan aku, pejabat anjing. Pejabat anjing kriminal. Orang mengaku. Kehukuman mati. Pakai pipa tulang. Pergi, lepaskan aku. Pakai pipa tulang. Pejabat anjing, jalan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan ambil barangku. Apa yang kalian lakukan? Kakak senior. Kakak senior. 7 adik junior. Adik junior, kamu bicara sembarangan lagi. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Adik junior. Mengapa kamu mengecewakanku? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Adik junior sudah sampai seperti ini. Jangan sedih lagi. Kakak Wan. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Kamu bicara, kamu bicara. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Mungkin bibiku terlalu glamor. Kebanyakan pria akan memiliki pikiran sembrono ketika melihatnya. Sayang sekali, adik dia adalah pria terhormat. Dear Akin. Berhenti bicara. Sudahlah. Adik. Ayo pergi. Aha. Kau keluarkan aku. Keluarkan aku. Kenapa kau menyalahkanku? Aku difitnah. Kau keluarkan aku. Aku difitnah. Hahaha. Sepertinya Ling Retreat memang memberiku penjelasan. Tentu saja, ayah, kau terkenal di Jingzhou. Tentu saja dia harus memberimu 3 poin. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Diyun benar-benar ditusuk sampai tulang pipanya. Apakah kau pergi ke sel tahanan? Tidak buruk, dan dalam 2 hari dia akan Ada apa, ayah? Aku memikirkan kematian Diyun. Bagaimana penampilan Ah Fang nanti? Xingya, ada apa denganmu? Nona masih tidak makan. Sedih terus. Kau keluar dulu. Ja? Tujuh adik perempuan. Kau tidak pernah makan? Akan sakit. Kakak Wan. Kau memberi Tuan Lin hadiah yang sangat berat. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa begitu? Aku tidak tahu. Mungkin hadiahnya terlalu ringan. Aku tidak bilang bahwa Tuan Ling
Bahkan posisi istana dan pejabat Beijing pun tidak dia pedulikan. Mungkin sebuah giok guanyin benar-benar tidak bisa menggerakkannya. Kakak senior, jika kau benar-benar pergi, aku tidak ingin hidup lagi. Kau mati. Adik ketujuh, kenapa kau perlu seperti ini? Dia sudah gila. Aku minta maaf padamu bagaimana? Aku selalu pikir dia tidak bersalah. Daragaiken. Humph. Lalu bagaimana dia bisa berada di kamar bibiku? Kalau dirugikan, lalu bagaimana mungkin dia mencuri uangku? Adik ketujuh, hatimu benar-benar baik. Kamu mati untuk orang seperti itu. Menurutmu itu worth it? Adik, kamu tidak ingin menunggu ayahmu? Tunggu ayahku. Kamu percaya padaku? Ayahmu pasti akan kembali. Dia hampir membunuh Paman Wan. Bisakah dia masih kembali? Kakak melakukan hal seperti itu. Ayahku memaafkannya. Apalagi ayahmu? Dan ayahku sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Lagi pula, Berperang dan membunuh juga biasa di dunia persilatan. Percayalah padaku. Adikku, aku dirugikan. Adik. Adik. Ah. Ah. Ternyata ada orang di dunia ini yang sama sialnya denganku. Aku tidak bersalah. 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 Ayo, aku tidak bersalah. apa maksudmu aku tidak bersalah? Kakak-kakak. Ini di mana? Kenapa kamu mengubah tempatku? Kenapa menurutmu tempat ini tidak baik? Aku sangat dirugikan. Aku tidak bersalah. Aku akan memberitahumu. Berapa banyak orang yang dirugikan akhir-akhir ini? Jujur saja. Kamu apa? Aku tidak bersalah. Benar-benar skill yang bagus. Kamu benar-benar berpura-pura. Kamu aktor. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kakak. Kakak, ini di mana?
Ah, kakak ini. Tempat apa ini? Oh, Kamu juga menggangguku. Kenapa kamu memukulku?